kesedihan, semua tak bisa kau ungkapkan. Dan kita akan bicara dengan hatiku. Buang semua puisi antara kita berdua. Kau bunuh dia, sesuatu yang ku sebut itu cinta. Wow! Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Sadarkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Indonesia. Kok ini mumpung ada Romaria. Giring. Ini Giring. Romaria. Wah, saya agak pangling ya. Mumpung ada Giring sini, kita lanjut nostalgia lagi aja kali ya. Lagi, bener. Ada yang tahu gitarisnya Giring. Oh, bukan Giring. Gitarisnya Niji. Giringnya sibuk. Ini bukan Giring, ini lebih ke girang. Girang, jangan begitu dong kalau Girang. Lagi nyanyi lagi dong. Saya girang. Iya. Kamu nyanyi dong. Disco Lazy Time. Oh iya. Karaoke. Iya. Slipping in the river. Nothing is forever. Nothing is the real. When you don't know with me, tell me. Time is the longest people in life. It's the longest time. Time is the longest time. This is disco and it's time. I want you and I need you. This is disco and it's time. I want you and I need you. This is disco and it's time. I want you and I need you. This is disco and it's time. I want you and I need you. Aku ternyata tahu lagu-lagu Niji ini gitarisnya loh. Makanya gua Aku pengen denger lu nyanyi tanpa musik. Coba tanya. Tanpa musik. Bener nggak liriknya? Disco Lazy Ada Time. gitarisnya di sini. Halo. Di awal. Ayo. Wah, banyak banget juri glamour. Aku pengen denger. Nothing is forever. Nothing is forever. Do you wanna tell me you are killing me? No. Semangatnya bener. Tapi aman kan, yang penting nada oke. Jadi Iya. orang-orang tetap ke bawah. Iya. Oh, this ref ya. This is disco night. Yang penting nyampe nadanya. Tapi lu Niji holic ya, berarti lu Niji holic ya? Wah, udah parah dari dulu, dari zaman-zaman ngibar bendera ya kan ya. Ngibar bendera, Yang ngibar bendera putih ya, lu lebih ke warna kuning sih ya. Jadi apa lagu-lagu Niji? gue seneng banget. Bahkan Bang Boril sendiri. Oh, Boril, Ariel ini. Boril itu Noah, Ariel Niji, Ariel Niji, Boril Noah. Oh, Lagi tak- vakum. Oh, lagi kita kirain pecahan dari sana, bukan ya? Gitarisnya Niji. Ini tau nggak istrinya siapa? Ini marhaban ya marhaban. Bener ya? Bener lagunya. Tahu sih? Ya, tahu sih. Setiap bulan puasa pasti terngiang-ngiang lagunya beliau. Karena dari dulu Namanya siapa? kakak dia Ananda. Senang banget nih sama Ariel Niji sama Dea Ananda yang udah datang ke acara FYP. Karena waktu kita kecil, kita ditemani sama Dea Ananda. Benar. Trio apa namanya? Nah, ya ada Bang Ocit Trio Wakawau. Bukan. Hah? Bukan. Bukan trio Kwek Wow, itu Ocit sama Aldi Taher. Ini Beda. trio Kwek Kwek. Beda. Ini Trio Tahunya yang Bang Kwek, beda. Ocit.
Kirain yang parodinya. Trio Kwek Kwek gimana lagunya? Kamu maka Itu Enon. Itu bukan. Itu Enolerian ya? Enolerian. Itu Enolerian. tahu gua. Gimana? Australia negeri wool, Katanya. aborigin sukunya. Katanya. Bener. Bener. Lagunya bener, tapi dia yang nyanyi nggak enak. Udah. Silakan. Tapi memang dua-duanya nih fenomenal. Benar. Ya Ananda fenomenal dengan trio Kwek Kweknya, Ariel fenomenal dengan Nijinya. Oke. Waduh, tapi katanya kalian ini pacarnya lama banget dulu ya? Pacarannya sebentar. Bentar pacarannya. Oh, pacarnya sebentar. Itu ketemu saat dia udah jadi personil Niji. Iya, tapi Niji awal-awal Niji kebentuk. awal tahun 2002 kurang lebih. Jadi pertama kali ketemu acara di sekolah SMA aku, terus mereka suka ngisi pensi-pensi gitu. Terus jadi ketemunya sih di situ, tapi resmi kenalannya acara Sweet Seventeen teman aku, terus bintang tamunya dia. Terus Oh, berarti kayak chill out di Backstage ya? Apa? Cinlok. enggak itu belum cuma kenalan doang. Terus bahkan muka dia nggak kelihatan, gelap-gelap deh gini. Oh gitu. Jadi Ya, aku dulu nggak rambut tahu. lu panjang gitu kan. Iya, Panjang jadi lagi. aku nggak- Tapi yang lagu katanya ada salah satu lagu yang Hapus Aku. Hapus Aku. Itu katanya diciptain dari Ariel buat Dea waktu putus gitu, bener gak sih? Ayo jujur. Bahkan pacaran aja belum. Jadi lu dua Jadi pacar. jadi naksir Naksir berat. ya, naksir berat. Naksir Jadi berat. waktu gue Oh jadi lu yang 18, naksir berat duluan. Jadi gue naksir. gue masih 18 tahun gue main bareng sama dia. Karena sering barengan waktu itu di sebuah rumah produksi lah. Ya. Naksir berat, cuman belum ngungkapin. Dia nemenin gue kemana-mana. Tapi dia ya kelamaan, orang kamu nggak ngungkapin. Oh lu gak menunggu. nembak-nembak. Jadi gini ya, Gimana tuh Dasin gak nembak-nembak begitu? Jangan gitu. gue cewek kayak kejauhan gitu. yang antagonis atau gimana gitu ya. Padahal sebenarnya gue tuh nggak tahu karena dia kayak friend zone rasanya kayak ini kayaknya temen deh gitu. Oh, Ini iya. orang naksir nggak sih sama gue? Kayaknya enggak, kayak gitu loh rasanya. Oh, jadi lu terlalu lama. Masih atas tuh ya. Masih polos, masih Masih Oh balas berarti Bang Ariel ya. pada saat itu masih posisinya yang emang udah geragas, ambisi. Ada kan? Sebentar. Gimana sih? Itu arahnya mana tuh? Caranya lain. Lo sampai keringetan. Sampai keringetan. Jadi akhirnya padahal gak pacaran. Terus Ariel nyiptain lagu Hapus Aku. Iya. Kok bisa begitu? Karena Kan patah hati karena dia udah keburu sama orang lain. waktu Oh, itu. lu direbut sama orang, dicopet sama orang lain. jadi gue deket banget sama dia, tapi kita kayak friend zone. Tapi somehow karena gue pikir dia nggak ada sinyal-sinyal, jadi gue pacaran sama orang lain. Ya, terciptalah lagu Hapus Aku. Hapus Aku. Iya. Pas lagu itu keluar, gue juga baru tahu dari beberapa orang, salah satunya juga mantan vokalisnya cerita, itu thank you ya lagunya gini-gini. Gue kayak, hah? Hah? Jadi dia selama ini gitu. Oh, jadi terinspirasi lagu itu gara-gara merasa dia udah sama yang lain, hapus aku. Tapi lagu itu akhirnya fenomenal dan akhirnya dijadiin salah satu bisnis juga kan? Gimana? Itu inspirasi, karyanya meledak ya alhamdulillah bukan dijadikan bisnis, emang ngeband juga ada bisnisnya juga. Ya, rezeki belum dapetin kekasih tapi rezeki mendapatkan pundi-pundi. Oh. Gitu, bener gak? Enggak sih, benar. Bisa lo. Jadi mungkin kasih patah hati dulu, baru akhirnya menciptakan. Ya, jadi karya, jadi karya. Karya asli itu. Katanya orang kalau patah hati Iya. itu karyanya bagus. Tapi setelah itu dia nyadar lagu itu buat kamu. Iya. Terus kamu sempat ada komunikasi sama dia nggak? Atau lu komunikasi sama dia? Iya ini lagu. Iya, abis itu aku yang ngejar. Wah, cowok yang itu gimana? Ya tinggal aja gitu. Masa muda lah ya. Jadi intinya udah pas udah tahu, terus kayak penasaran kan jadinya kan, ini kemana? Jadi yang ceritain tuh teman-teman dia. Ini lo tuh dulu gini-gini, itu dulu suka. Hah? Sampai gitu kan akhirnya karena aku butuh closure, butuh penasaran aja gue. Jadi ya udah gue cari dan dia udah rockstar banget, dihubunginnya susah banget. Wih, udah cewek-cewek kalau mau banyak lah cewek-cewek lah. Nyari nomor dulu kan belum ada WhatsApp. Pakai pasti pin SMS. BBM. Nyari nomor telepon susah banget. Belum ada Ya, BB, menuju BB, belum menuju BlackBerry BB. dulu Bahkan BB. sebelum- Oh jadi kamu yang akhirnya ngejar dia nyari Iya, dia? gue nyari dari vokalisnya, terus gue nanya ke temennya, gue cari tahu segala macam sampai akhirnya gue dapat nomor teleponnya, gue telepon, terus gue ajakin ketemuan. Pas gue udah nyampe mall nih, udah ketemuan, gue habis syuting, gue buru-buru nyampe dong. Terus dia gue telepon, di mana kok belum nyampe? Oh iya. Bro, gokil lo bro. Memperhatikan lu soalnya. Balik lagi dulu. Tapi Gue suruh nunggu setengah jaman lebih deh, pokoknya dia ternyata dia masih di studio. dia datang akhirnya. Pas datang apa yang pertama kali lu katakan sama dia? Gue sih belum ngomong, terus kamu
bilang apa ya? Geng. Kamu langsung Neng. Oh iya benar. Neng, Neng cantik banget Neng gitu. Oh iya gitu kamu. Iya benar. Terus kamu berbunga-bunga. Gak juga sih, soalnya dia udah rockstar kan. Jadi gue kayak tetap curiga lah. Karena dia sudah tidak sepolos yang dulu. Oh iya. Zaman dulu udah punya banyak pengalaman, jadi gue nggak GR, gue cuma ngeliatin, wah penampilannya beda, sudah lebih mapan. Iya, dia merasa rockstar pada saat teman Facebooknya banyak pada saat itu ya. Hah? Dia sudah manggung. Dia sudah manggung, lagunya sudah meledak. Bijinya sudah menjadi band papan atas itu. Ada Facebook. Tapi otomatis kan dia bikin sosial media berupa Facebook. Facebook itu kan udah pasti banyak yang nge-add kan pada saat itu. Nggak bisa kalau Facebook tuh pertemanannya kecil. Tidak ada Nggak ada hubungannya apa. Nah, hubungannya itu pada saat itu pernah sempat pasti lanjut istilahnya kayak macam cicet lewat kontak masuk dari Facebook atau enggak dari sosial media. Pernah kan pasti ya? SMS. Yang Rp1 per karakter. Iya. Ternyata kita punya artikel deh. Ini ada artikel gini. Ada. Oh, ini. Menghilang bak di telan bumi. Ternyata Dea Ananda sempat kehilangan suara selama 2 tahun dan baru pulih lagi setelah hamil. Iya. Ada Gimana itu ceritanya? Sempet juga benar-benar nggak bisa ngomong. Iya, gue 3 bulan akhirnya istirahat, stop. Cuman sebulan pertama gue nulis pakai kertas, minum air putih, nggak makan aneh-aneh. Iya, kalau Overuse. Iya benar. Aku tuh bener-bener kayak hampir 3 tahun dan somehow ya memang akhirnya berhenti yang, maksudnya, tapi kan memang pas lagi promil juga kan, jadi otomatis lifestyle lebih sehat kan. Akhirnya suara itu baru muncul pas udah hamil ya, baru-baru hamil tiba-tiba bisa ngomong. Oh gitu. Ini nggak ada suara. Kalau kemarin Mungkin dari... nggak ada suaranya, nggak ada desah-desahannya. Jadi kalau ngomong cuma bisa, ya apa, suara aslinya nggak keluar. Perwakilan dari buah hati yang misalnya kan lagi hamil. Otomatis kan dari dalam kan ada nyawa juga di dalam perut. Mungkin, iya. Ya jadi sembuh ya, jadi menyembuhkan. Oke, didorong gitu. Mak, Belum bisa ngomong, masa langsung ditransfer Maaf ya, kemana? Dasin, Anda saya cek urin ya. Tapi ada nggak saat-saat frustasi gitu kayak, apalagi maafin kan perempuan kan lebih sensitif kan. benar. Aku baru ngerasa itu pernah pas, jadi pertama kali promil itu tahun 2018 apa 2019, terus nggak berhasil gitu. Mulai ngerasa agak stres. Tapi di saat itulah aku ngerasa oke, aku harus berhenti promil dan berhenti berusaha dan berhenti mikirin. Karena menurut aku ketika semuanya udah di sini, udah di stres, kita kan jadi nggak berserah ke Tuhan. Jadi ngapain kita lanjutin? Kan yang nentuin Tuhan bukan kita gitu loh. Jadi kita break dulu. Aku akhirnya bener-bener nggak ngambil kerjaan apa-apa, fokus olahraga. Setahun tuh olahraga terus, pokoknya perbaikan makanan. And then akhirnya pas udah relax, mulai akhirnya berjodoh dengan satu klinik dan akhirnya kita bayi tabung gitu. Jadi Berhasil. istirahat dulu lama gitu. Wah, sebuah pencapaian dan sebuah pengorbanan ya untuk menunggu seorang buah hati ya pada saat itu ya. Iya, iya. Kalau Anda dulu, maaf ya, Anda waktu dulu tuh tabungnya tabung gas atau apa? saya kesel sama Anda nih. Saya kesel sama Anda. Tabung yang ungu kayaknya saya. Tabung ungu. Tabung gede. Tapi memang kita lihat ini ngomongin soal anak, kita lihat dulu penantian Dea Ananda dan Ariel selama 12 tahun menunggu kehadiran buah hati. Wah. Jatuh bangun perjuangan pasangan mantan penyanyi cilik Dea Ananda dengan sang suami Ariel Harsha untuk mendapatkan buah hati selama 12 tahun akhirnya membawa kabar bahagia. Kesiapan mental Dea pun diuji saat dirinya harus menjalani serangkaian prosedur medis karena sempat mengalami polycystic ovary syndrome, endometriosis, dan hydrosalping. Gak sampai di situ aja, bahkan perempuan berusia 37 tahun ini juga harus menjalani akupuntur untuk memperbaiki ketebalan dinding rahimnya. Hingga akhirnya program bayi tabung menjadi jalan keluar bagi Dea dan Ariel. Dan keduanya rela menghabiskan puluhan juta untuk menjalani program tersebut. Di 12 Desember 2021, Dea dan Ariel mengumumkan berita bahagianya, yakni menjadi calon orang tua.
Sampai tangis kelahiran bayi perempuan yang diberi nama Sana El Azhar di 14 Juni 2022 memberi kebahagiaan penuh bagi Dea dan juga Ariel. Eksklusif buah hati penantian Dea, Ariel, dan si lucu Sana hadir di FYP. Sana akhirnya yang dinanti-nantikan selama 12 tahun. Sana saya. Halo. Sekarang umurnya berapa? Aku 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ajar ya dia ya. Ajar. Belum ngomong. Pendiam justru. Iya, tapi emang nggak takut sama orang-orang depan ya, bisa ngeliat gitu, orang-orang asing. Oh ya lumayan seneng ini sih, seneng di foto seneng sih dia. Tampil dia Seneng sama kayak- kayak si Rayanza sama si Iya. Kayaknya ya. Tapi aja. ada perbedaan Ini nggak? baru pertama nih masuk acara masuk TV. TV. Talk show. Pertama kali talk show ya. Tapi Dea ada nggak perubahannya Ariel? Kan selama 12 tahun pernikahan, waktu itu belum ada bayi. Ariel juga ada nggak perubahannya Dea? Selama 12 tahun nggak ada bayi sama sekarang gitu ngelihat perubahan pasangan kita setelah menjadi orang tua. Ya, pasti lifestyle lebih bertanggung jawab. Kita lebih mikirin mau makan apa tuh. Mikirin mau makan apa. Terus, ya nomor satu kesehatan kita Makanan perhatiin harus lebih banget. sehat. Iya, kita perhatiin makanan kita perhatiin banget. Terus Terus nggak nongkrong lagi ya. Nongkrong Iya. kan ada tapi ada jadwalnya. Ya, ada jam-jamnya, ada batasannya. ya benar-benar family time banget sih rata-rata. Kalau udah kerja pulang. Doyan ngobrol. Udah ada anak juga. Yang untungnya aku sama dia tetap hobinya ngobrol gitu loh. Pulang ngobrol-ngobrol. Walaupun Hebatnya salutnya kalian tuh 12 tahun itu menantikan buah hati tuh pasti kan rintangannya, cobaannya. Bener. iya yang Ada yang sampai maaf dipisah. iya benar. Mungkin Ariel sama Dea ada nggak yang mau disampaikan buat sampai sekarang pasangan muda yang masih menantikan buah hati biar mereka tuh nggak patah arang. Ya untuk yang lagi berusaha jangan berhenti percaya itu nomor satu. Terus komunikasi sama pasangannya harus selalu jaga juga. Terus harus saling menguatkan satu sama lain karena ketika lagi promil itu berat di mental gitu kan. Nah sebelum ke sana ya harus diperbaiki dulu komunikasi antara suami istri. Iya, oh kamu mau ini, kamu mau ngomong. Tuh gitu Dusty. Iya, sama itunya dulu Alfa. sih kalau udah sama-sama komunikasinya jujur, terbuka, jadi bisa saling menguatkan kalau ada apa-apa. Kadang kan mereka cuma berdua doang nih ngejalaninnya, bukan orang lain kan. Bener Dasin, kamu kan mau nikah nanti. Kamu sabar ketika memang misalnya tahun pertama, tahun kedua tidak dikasih anak. Iya. Sabar, kamu jangan langsung marah sama istri. Jangan marah. Harus diomongnya, harus ada evaluasi juga. Iya, evaluasi. evaluasi. Jangan lu nyari ganti. Iya, lu evaluasi, jangan Eva Manurung itu. Evaluasi, ngobrol. Ya, itu beda. Ya, itu beda. Oke, habis ini kita bakalan kedatangan seseorang yang gak akan pernah Dea duga-duga hadirannya. Wah, Ah. misteri guys. Ada siapakah itu? Ada siapa? Kita Penasaran? bisa rahasiakan dulu. Sebentar lagi tetap di FYP. Keren banget. Ini kita tutup matanya Dea Ananda. Benar. Karena kita akan mendatangkan misteri Gunung Rapi. Misteri apa? Misteri guys. Misteri guest. Kenapa disebutnya misteri guest? Kenapa? Karena tamu yang datang, wah ini misterius nih. Di FYP Koridor Pagi. Ini kita tutup matanya Dea Ananda. Benar. Karena kita akan mendatangkan misteri Gunung Rapi. Misteri apa? Misteri guys. Misteri guest. Kenapa disebutnya misteri guest? Kenapa? Karena tamu yang datang, wah ini misterius nih. Guest itu apa? Guys, salaman dong tamu kalau datang. Iya, guys. Iya, guys. Bukan guys, itu tamu. Apaan sih, gue deg-degan deh. Tamu yang datang Miss kan, ya, dia. tamu yang dulu pernah reuni mungkin. Ya udah, Dia boleh berdiri dulu. Ya silakan diri. Mau Pinjam dulu ya, Ril ya. Iya, siap. Sana maju pinjam ke dulu ya. depan. Ini kita akan Oke. memanggilkan sosok misteri guest yang akan mengejutkan Dea Ananda. Siapakah dia? Karena dia dulu dekat banget. Apakah ini mantannya yang kita sebut? Bisa jadi. Bisa jadi. Apakah ini mantannya? Saya rasa ini mantannya. Kita sambut, ini dia misteri Cari guest. masalah.
dulu. Kamu berharap siapa yang datang? Ini adalah mantan. Ini beneran. Lihat, dia posisi tubuhnya aja udah menolak. Iya. Ariel, sorry Ariel kalau lu jadi berantem hari ini, Ariel. Iya, maaf ya. Ini adalah mantan yang pernah hadir di hidupnya Bang. Dea. Sebelum Ariel datang, mungkin ini adalah sosok yang disebut tadi. Oke, maaf ya, Ariel saya minta izin dulu ya. Bolehkah? Lu mah kagak minta izin orang itu nongol dulu. Ya namanya juga surprise. Ariel, bolehkah Dea menyentuh bagian kepala misteri Guest ini? Oke. Kan harus izin dari lu nih. Izin. Ya, Udah boleh ya, cemburu. Bang. Boleh ya? Aman. Lu nggak cemburu ya? Ya. Ya, iya. Agak berat tuh ngomongnya. Gimana dong nih? Ed? Siapa tuh? Ah, sudah tahu? Leoni. Siapa? Leoni. Anda jangan berpikir itu. Ini adalah mantan, saya bilang. Lu mantan trio Wewe. Nah, bukan. Ini lebih ke trio macan sebenarnya. Iwa peye. Siapa? Kamu boleh pegang tangannya. Wah udah sampai tahap pegang tangan nih. Siapa ya sana? Ayo. Sana kasih tahu ibu. Iya. Nah, perkasa sekali Tuh dia. anak gue nangis kan. Genggam. Tapi tangannya kecil. Oke, Sampai dipegang pijat-pijat. kamu megang-megang dia ya di depan. Wah kelamaan megangnya. Cepat, tebak. 1, 2, 3. Udah bener tadi. Ayo kan. Sampai nangis. Tuh dia takut ibunya dia papain. Tadi tuh padahal pengennya lu sebutin nama mantan lu itu. Enggak bisa. Leoni. Tapi kan kita nggak bahas masa lalu. Leoni Fitria Hartanti. Gue udah tahu lah mantan gue siapa lagi ya. Iya. Terus gue kayak, apa gue misteri guest deh ya, nggak bakal kaget sih anaknya. Pasti ketebak. Tapi tangan lu ternyata ini ya, slim gitu loh. Ingatkah Pernah megang. lagunya mereka? Tahu. Yang mana? Sedih. Apa yang begini-begini apa lagunya? Ku takut mamaku marah. Nah, itu dia baru. Papaku marah. Ku takut mereka marah. Karena telat sekolah. Bener kan? Uang jajan musnah, senyum pun tak ada. Kalau marah-marah. Bagus. Pas. Dea Ananda, Leoni dan Alpukat. Ya, tapi kita punya artikel nih tentang Leoni. Nih, kita lihat. Kita lihat nih kalau Dea Ananda Ada. punya baby Leoni, kita lihat artikelnya. Dea Ananda hamil, Leoni Fitria. Aku orang pertama yang tahu. katanya. Ah, jadi bukan Ariel yang tahu tapi Leoni yang tahu. Enggak lah, ada tahu lah dia. Kan dikasih taunya berdua. Jadi Ariel waktu itu kasih tahu sama Dea pertama ke Leoni. Jadi kebetulan tuh klinik IVF kita tuh deket rumah dia gitu. Jadi kita kan biasa abis dari klinik makan gitu nongkrong. Dan emang temen makannya tuh dia, karena kan dia tahu kuliner di daerah Tangsel tuh di mana aja. Jadi dia selalu nemenin. Gue juga BSD. Nah, Gue lihat tuh gede banget tuh. Makasih. akhirnya kita ketemuan di BSD. Terus ya mau nggak mau ya, karena pertama kali, kayaknya orang yang pertama memang dia, karena bener-bener pertama kita tahu ininya dengar denyut jantung segala macam ya. Terus ya udah kita mau kayak senyum-senyum. Akhirnya kita ngomong, tahu nggak kasih lihat foto gitu. Iya, langsung terharu ya. Terus dia bilang gini, gue aja belum ngasih tahu nyokap gue nih kata dia. Gue ketemu lu dulu katanya. Tapi Ariel menikah belum 13 tahun, 14 tahun. Lu nikah udah? Sekarang Lupa nih, parah nih. 15 Lu 2000. 2009. Coba lo itu ya. 2024 kan? Tapi kalah sama persahabatannya Dea sama Leoni. Lu udah 30 tahun kan? Udah 31 bertemannya kan? tahun. Gila kita aja baru 25 tahun gila lu. Ah, mana lu? Tua lu. Tapi 30 tahun berteman ya? Iya. Dari sebelum Trio Kokoknya kita udah kenal sebenarnya ya. Dari lomba. Dari anak-anak lomba. Si Fandi juga udah kenal dari lomba. Statementnya dari Leoni yang katanya justru kalau Leoni berbeda dari Dea. Nah, itu dia. Mau child free. Anda tahu child free? Child free. Anda jangan bicara dulu, kita lihat dulu. Itu harus nikah, harus punya anak, jadi nanti tuh ada yang gede yang ngurus. Kamu terpikir itu nggak sih? Atau ada plan nggak buat kamu sendiri ke depannya? First of all, even lu menikah dan punya anak, emang ada jaminan lu diurus, ya kan? Dan anak sebenarnya nggak punya kewajiban. Nggak punya kewajiban. Ini kan Lu bukan justru utang lu budi ya? punya mindset yang salah pada saat lu menikah dan punya anak hanya demi Supaya diurus supaya nantinya. itu garansi hari tua supaya ada yang ngurus. Itu udah
reason yang salah banget menurut gue, ya kan? Lu nggak menikah hanya karena alasan itu. Dan kita lihatlah berapa banyak orang tua yang tidak diurus sama anaknya, ya kan? Jadi itu bukan jaminan, itu satu. Jadi Lele pengen child free. Iya, iya. Jadi child free itu, Anda mengerti nggak maksudnya child? Coba saya pengen dengar Anda. Kok child free? Child itu apa? Anak. Free. Bebas. Jadi memiliki anak yang tidak ada batas maksimal. Ini nggak. Jadi kalau dia mau maksudnya dia tuh child free itu bebas punya anak berapa aja. Jadi salah. Biasanya orang berkeluarga, lu punya anak berapa? 2 lah udah. Nah kalau Ini free flow. Bebas, mau 3 mau 4, apa urusan lu? ini yang Anda maksud dengan child free. Iya. Anda salah. Jelasin nih maksudnya. Ya saya udah sabar. Coba Anda jelasin. Kerjaan dulu. lu berat jadi Iya host berat. ya. Jelasin dulu child free itu apa ke Dusty. Enggak sih, gue tuh nggak ada yang gimana banget. Cuman kayak sampai sekarang belum ada kepengenan aja. Jadi Justru dia belum ada keinginan punya anak. Iya. Child free itu maksudnya bebas dari anak. Gue mau menikmati hidup gue dulu gitu maksudnya. Menghindar dulu lah. Bukan menghindar. Bukan menghindar. Bukan menghindar, lebih ke Kru ada tombak nggak? Ini saya banget. Saya kesel banget sama dia. Jadi Leoni itu justru dia belum atau tidak mau memikirkan anak dulu, betul kan? ya terus kan orang tuh banyak yang dari umur gue 25 ke atas lah, gue udah mulai ngomong kan kayak gue gak punya anak gitu kan. Orang tuh suka banyak yang bilang nanti lu makin tua makin nyesel lo atau apa. Gue justru makin tua makin mantap sama keputusan gue. Iya. Jadi kayak ya dan dia juga tahu banget gitu. Kayak ya udah. Jadi lu Nggak pengen masalah. easy going dengan hidup lu sendiri aja. Iya, karena gue juga ngerasa kayak ya gue aja masih egois dan banyak maunya ini itu gitu kan. Terus gue nggak mau nambah tanggung jawab lagi, kayak udah cukup gitu. Sekarang gue pengen kayak menikmati hidup dan bersenang-senang. Kalau lu sebagai teman bagaimana? Gue mah mendukung aja. Intinya kan itu kan hidup dia, keputusan dia tahu apa yang benar-benar dia mau, dia tahu kapasitas dia. Dan yang harus kita sadari nih kalau kita berteman, kebahagiaan aku, kebahagiaan dia, kebahagiaan kamu itu beda. Betul. Kita punya standar happiness kita sendiri-sendiri, kita punya standar hidup sendiri-sendiri, dan itu adalah hak asasi manusia. Jadi pas dia bilang dia mau child free, ya Seandainya nih salahnya Le, di mana setelah kalau- acara ini selesai, si Dasin ngelamar kamu, tiba-tiba. Ini seandainya, gara-gara kamu ngomong child free, dia langsung berpikir, aku bisa punya anak dari kamu. Nih misalnya. jadi penasaran nih. Ya contoh kalau misalnya ada laki-laki yang mau melamar kamu, dan misalnya ayo aku pengen nikah sama kamu. Itu isi DM gue tiap hari juga begitu. Betul. Anda termasuk. Apa? Sombong banget. Jadi banyak yang ngajakin nikah sama kamu. Iya, terus maksudnya kayak gue kan berstatement yang kayak gue belum pengen nikah, nggak pengen punya anak begitu kan banyak banget ya yang ceramah-ceramah di DM mah banyak yang kayak gitu. Terus yang laki-laki so jantan juga belum ketemu gue aja nih pasti kayak gitu. Model-modelnya gitu. Kalau kayak gitu saya siap nge-gym nih. Enggak, dia bukan nge-gym, maksudnya nge-gym. Tapi memang banyak ya cowok-cowok yang akhirnya Maksudnya kayak bukan itu sih. Kalau ada Gue tuh cowok- mau punya cowok juga nggak pengen punya anak. terus ngomong sama cowoknya kalau misalnya cowok nih tiba-tiba mau ngelamar lu, ayo aku mau gini, lu kasih langsung di depan ngasih pengertian itu. Iyalah, gue masih kasih tahu gitu. Gue ya kalau lu pengen Nikah sama punya gua? anak, jangan sama gue, buang waktu. Ya kalau mau nikah ya oke, tapi Iya. jangan berharap besar untuk punya anak dari gue. Yes. Gitu Dusty. Berarti kalau tahap sampai ada cem-ceman udah pernah? tahap cem-ceman apa? Cem-ceman itu kayak gebetan gitu. Gue tuh udah sampai, gue ya di sini baru satu segmen ya udah nggak pengen ngejawab pertanyaan dia loh. Baru satu segmen loh, udah nggak mau ngejawab loh. Nah, Anda sekarang mau nanya apa lagi? Mau nanya, berarti dengan kayak gitu, berarti kualitas untuk kualitas Jangan ngomongin kualitas. Kalau kualitas Leoni ini perempuan yang memang punya value tinggi. Buktinya sekarang katanya lagi deket sama bule. Itu bener Le? Bule yang deket sama lu? Iya, pacar gue. Udah pacar-pacaran. Bule. Oh kalau bule mungkin ininya sama kali pemikirannya. Kalau bule kan ada juga yang ya udah gue pengen ya Jalanin. jalanin tapi belum punya kan mungkin begitu. Bener gak? Lu kan dulu bule juga kan?
Bulele. Ya boleh potan lah lu. Tapi ya memang itu hidupnya Leoni. Ya kita kan harus menghargain setiap orang ini kan punya goals masing-masing, punya tujuan masing-masing. Dan gue biarpun child free, gue mah senang-senang aja main sama Sana. Iya. Gue video call sama Sana dari bayi. Dari bayi. Misalnya gue lagi zaman menyusui dan begadang, itu kan karena dia tidurnya malam banget ya, jadi gue telepon dia. Jam 5 pagi dong. Insomnia. Iya, Jam bagus. 5 pagi dia nelpon gue, ngobrol sama Sana gue. Ya kan nanti kita ngobrol lagi sama Dea sama Leoni. Abis ini bakalan ada yang menghadirkan penyanyi cilik juga nih. Yang sekarang udah punya 5 anak. Tetap di BB for your pagi. Kamu makannya apa? Saya juru masaknya. Eno Lerian. Enolarian. Lerian. Bukan orang dia punya nama, kenapa lu yang ini? Sabar. Tapi Eno Lerian, Leoni, Dea Ananda dulu tuh menemani masa-masa kecil. Bukan lagi. Aku tuh gak pernah ketinggalan sama lagu-lagu kalian tau. Coba, jangan peres. Beneran. Coba. Yang kayak tadi dudi dam. Selain dudidam apa lagi? Apa sih lagu apa lagi nih? Harus dikasih dulu. Banyak nyamuk di rumahku. Banyak nyamuk di rumahku. Gara-gara kamu. Malas bersih-bersih. Apa lagi? Selain itu. Apa lagi? Aku lupa judulnya. Tikus makan sabun, tikus Baso, makan baso. sabun. Tikus makan sabun. Itu tikus dikit banget. Dan cocok buat dia. Canda kocan. Kesetan, bukan salah kusirkan. Kocan main di jalan. Kamu udah tahu Kocan? Kan mirip kan? Iya. Oh iya juga ya. Kocan. Tapi hebat banget ya, udah pada kumpul semua di sini. Eno Lerian, Eno Lerian nih. Iya, karena kan tadi saya dudidam. Kayak no di sini. Berarti kalau dulu yang jadi artis dulu itu siapa duluan sih di antara kalian bertiga yang jadi artis? Senior. Eno dulu ya? Ya. Duluan ya? Lebih tua dari mereka. Dulu pertama lagu yang pertama keluar itu mana sih? Nyamuk nakal. Kalau gitu gimana kalau kita challenge mereka Boleh. tebak lagu anak? Boleh tuh. Mereka ini kan penyanyi-penyanyi cilik yang terkenal dari waktu kecil. Udah banyak lagunya mereka udah pada nge-booming kan? Ya, viral lah bisa bilang. Apa? Viral lah bisa Feral bilang. Bramasta ya. Ya, sekarang kita akan tantang mereka menebak judul lagu anak-anak melalui video klipnya Yang kita buat. yang kita buat tanpa suara. Nostalgia lagi kita. Gini. Oke, masing-masing nanti Dea Ananda, Leoni, dan Eno harus menebak judul lagu dari video klip yang kita play tanpa suara dengan melihat gerakan bibir si penyanyinya. Nanti tinggal sebutin aja judul lagunya yang ditebak, pokoknya masing-masing. Lagunya judulnya aja kan? Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Hadiahnya mendapatkan ciuman dari Dustin. Gak ada yang mau jawab. Ya, jawabnya juga. Ntar aku juga jawabnya tanpa suara kan? Iya. Iya, kecupannya juga tanpa suara. Iya. Ada cepet gitu Iya. ya. Udah siap, jawab dong. Siap. Tapi Siap gak ya. dicium ya. Ini kan pemain, ini mau main film loh. Shrek. Gak usah makeup dong. Gak usah makeup ya. Oke, Bagus, itu kan karakter yang lucu. kita lanjut. Kita mulai dari Lagu sekarang pertama. ya. Lagu yang pertama. Lagu pertama, tebak nih. Gimana nebaknya? Nih, tebak. Joshua. Air, obok-obok. Air. Nggak, yakin ah. Air. Coba. Judulnya apa? Air. Lagunya gimana? Diobok-obok airnya diobok-obok. Ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Kita cek benar atau tidak? Ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Diputar-putar kerannya diputar-putar. Airnya banjir aku jadi mandi lagi. Dingin-dingin dimandiin. Kalau misalnya lagu 90-an kita masih tahu. Tapi kalau udah 2000-an kayaknya kita nggak tahu ya. Kalau gitu dapat ciuman pertama dari Dustin. Oh ya. Dilihat, gimana ciumannya? Iya. Kalau dicium sama dia, ada geledek baru lepas loh. Kayak kalau nyium Ariel deh. Yang terakhir tadi gue kasih ciuman setengah biar gak cemburu dia. Oh, siapa? Oh, siapa? Buat
Mentalnya ke apa? Lagu kedua, lagu Oke, kedua. next. Lagu yang kedua. Giovanni Saskia Menabung, Bang Bingbung. Menabung. Apa? Menabung. Giovanni Saskia. Oke. Coba, Coba bener apa enggak kita play? Bang Bingbung, Giovanni dan Saskia. Menabung. Menabung. Judulnya Menabung. Bang. Bener. Bang Bingbung, yuk kita nabung. Si Giovanni ini kemana ya sekarang ya? Masih. Giovanni di Bali. Oh, di Bali. Oh, di Perth. Di Bali. Si Giovanni kemana si Giovanni? Dia di Bali. Kalau Arfani kan di Amerika. Giovanni ada di Indonesia. Giovanni itu fashion stylist, fashion designer. Pelukis juga sekarang. Sekarang ngelukis Gitu. Sekarang ya jadinya ya. Dia di Bali. Saskia sama Irwansyah ya sekarang ya? Bukan itu. Saskia, gotik kan? Saskia beda. Oke, next. Lagu berikutnya. Messi. Cilukba. Jumpa lagi. Cilukba ya? Atau judulnya apa sih? Nggak jumpa lagi. Jumpa lagi. Oh, jumpa lagi. Jumpa Litan. Oke. Kita play bener apa enggak? Apakah benar? lagunya? Jumpa lagi Messi. Oh iya benar. Kita Messi kembali. Messi kemana ya Messi? Jadi dokter. Jadi dokter ya. Jadi dokter Messi. Messi jadi dokter sekarang. Iya, yang dua acara. Messi jadi dokter, boleh suntik mati dia. Saya kesel banget sama ini dong. Saya masih mau hidup, Pak. Saya masih mau. Oh iya Bapak. Tapi kalian pernah reunian gak sih sama penyanyi cilik yang zaman dulu? Pernah Nah, ya? reuni. Pernah. Nah, ini reuni termasuk. Sama Messi gitu. Kalau Messi Giovanni. kita belum pernah ketemu lagi ya? Belum sempat ketemu. Telepon-teleponan juga Tapi nggak kenal ya satu sama lain kenal ya? Ya kalau dulu kita kenal satu sama lain. pernah. Oke. Lagu terakhir dah. Yang Next. terakhir nih ada buat tantangannya juga. Iya. Buat tantangannya. Iya, oke. Ini dia. Next, lagu berikutnya. Cikita, kampung nan jauh di Mato. Cikita. Tahu dia. Itu bukan sih klipnya kan? Iya kayak kampung nan jauh. Iya, emang Ya emang temannya. Benar gak? Cikita, Iya. Medi. Iya, Cikita Kampung nan jauh di Mato. Oke. Bener gak? Kita play. Teksnya di blur. Itu album yang ke 200. Iya. Kemarin Cikita Medi pernah kesini, pernah jadi bintang tamu. itu salah satu lagu. Pernah, oh sempat ya belum. Ya ini penyanyi cilik-cilik, ini penyanyi culik ya kamu ya. Kenapa cuma mau bantuin aja? Kalau gitu sekarang kita akan ajak lagi challenge mereka. Jalan, jalan apa lagi, A? Challenge mereka pernah nggak pernah. Karena sekarang masih dalam rangkaian reuni penyanyi cilik tahun Tahun 90-an. Oke. Kita akan kasih beberapa pertanyaan Ini kayaknya bawa ini. buat mereka bertiga. Benar. Gue sendiri. Nah ini nih. Ya, coba pegang satu-satu. papan apa itu? Jadi kalian nanti tinggal jawab aja 1, 2, 3. Nanti barengan. Ikut. Ya Ariel boleh, Ariel ikut dah. Kan pernah kecil juga loh. Iya, Ya. pernah kecil. Coba pertanyaannya, kamu dulu kasih pertanyaan. Ya. Alfa. Yang pertama, pertanyaannya, pernah atau tidak pernah Risi disebut penyanyi cilik? 1, 2, 3. Risi. Dea doang. Kamu risi, yang lain tidak risi. Kamu tidak bersyukur ya. Kamu tidak bersyukur. Ya ini mereka. Nggak, kenapa kamu pernah risi? Waktu remaja ada fase-fase risih sih. Oh iya gitu. Kayak, apalagi kalau di sekolah kan, dia teriak kuek-kuek, mesti nggak di luar, nggak di sekolah juga, terus nggak kalau ketemu keluarga, terus kayak ya risih aja kan waktu itu kena sok gede kan, kayak aku kan udah gede, masa aku kuek-kuek. Karena titel itu terlalu ke bawah-bawah ya sampai gede itu ya. Nggak tahu ya sempet, intinya ada fase-fase kayak gitu dan baru bisa accept apa menerimanya itu kayaknya pas SMA-an gitu baru kayak oh iya ya nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi kalau Lele sama Eno santai aja. Santai. Kayak udah biasa sih. Iya udah biasa. Nggak dipeduliin gitu. Tapi kalau misalnya Leo mungkin karena memang sifatnya sih ya orangnya agak lumayan cuek gitu. Tapi kalau aku sih sebenarnya kalau dianggap penyanyi cilik sih udah biasa aja. Biasa aja, iya. Nih, Kalau ini malah kamu nggak dianggap ya di mana-mana ya. Kamu ada perasaan risih nggak kalau misalnya kayak gitu nggak sama sekali karena orang udah tahu mencirikan bahwa gue kan banyak gelang sama emang yang giginya oh pasti si Dustin nih. banyak apa sih? Banyak gelang. Banyak gelang sama banyak. Ada ini ventilasi yang tak Oh, ventilasi gigi. Oke. Nah ini Tria Wek-Wek, apa benar dulunya itu hobinya bebek semua? Soalnya ada nama Wek-Wek di dalam Tria.
Enggak, jadi dulu lagu. Gue jawab ya. Iya, Perlu boleh. jawab Boleh nggak? deh, boleh jawab. Oke. Jadi dulu lagu pertama kita judulnya nyanyinya tuh kuek 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 goyang goyang. Terus kan kita udah rekaman. Terus kita bingung mau kasih lagu apa. Terus semua diskusi tiba-tiba aku kepikiran trio kuek kuek aja. Aku kepikiran gitu kan namanya lagunya kuek kuek. Terus kata Papa Tibob sama produsernya Tante Lucy sama oke ya udah jadinya gitu. Jadi kayak gitu. Pertanyaan kamu biasa ya? Enggak, tadi apakah trio Libels ada? Tidak ada. Trio Libel sama trio kuek-kuek. Iya kan nggak ada. Bells. Mohon maaf ya Dea, mohon maaf ya. Nggak usah dilanjutin Nggak ada kan? lagi deh. Coba Anda bisa tanya pertanyaan kedua aja nggak? Oke, pertanyaan kedua. Pernah atau tidak pernah kehilangan masa kecil karena harus gawe? Apa harus apa? Kekerjaan. Gawe dia ngomongnya. Pernah. Oh, jadi Lele tidak merasa kamu kehilangan masa kecil ya? Enggak, karena gue lebih seneng kegiatan trio kuek daripada sekolah. Oh, Lele lebih seneng Sekolah kegiatan bosan. nyanyi Iya. daripada lu sekolah. Kalau kayak kegiatan trio kuek kan seenggaknya gue masih kayak ketemu Dea, Fandi gitu, masih berasa main gitu loh. Terus yang gue lakukan saat itu gue suka, jadi gue nggak berasa kerja. Tapi ini Dea sama Eno bilang Ya kan pernah. tiap orang beda-beda, boleh dong. Kan definisi kebahagiaan orang standarnya beda-beda. Jadi kalau kamu merasa kehilangan masa Ya kecil? kalau dulu kayaknya sempat kehilangan karena kayak waktu kecil kan kayak suka main sama tetangga tuh. Waktu awal-awal pas udah mulai sibuk akhirnya udah gak pernah kenal sama tetangga-tetangga aku lagi. Tapi terus udah gitu kadang-kadang suka ngerasa overwhelmed aja sama sekolah. Habis sekolah pulang kerja, ya udah pasti kalau aku overwhelmed. Tapi waktu itu memilih untuk tidak merasakan. Cuma pas udah agak-agak teenager kayak mulai kayak capek juga. Kehilangan ya. Ya jujur sih ya capek. Eno? Kerasa kehilangan banget karena memang nggak punya waktu buat bermain sama teman-teman. Kalau aku kan memang kalau misalnya Leona kan emang nggak suka sekolah, tapi kalau aku memang akhirnya sampai teman-teman SD tuh nggak ada yang gue hafal nama-namanya. Karena emang sama. Nggak pernah punya kesempatan buat main sama mereka gitu ya. Jadi emang benar-benar ya kadang-kadang sekolah bolos karena harus syuting atau misalnya harus keluar kota. Sabtu Minggu tuh udah pasti jadwalnya kita keluar kota, entah itu nyanyi atau syuting. Jadi kehilangan. Oh, gue masih main sama tetangga ya. Gue kayak nggak sesibuk kalian deh. Gue nggak sesibuk mereka. Tapi kalau Ariel kan Gue emang main sama intinya tetangga. udah lewat masa remaja kan? Udah, Kan gue pas presenter, kuliah. Iya makanya Tiap hari. lo masih ada yang solonya juga Yang klub trip kan. tiap hari sama Solo jadi. Gue berarti overwhelmed makanya. Berarti kangen main taplak sama gangsing kayu dulu ya zaman. Nggak begitu. Jadi bahkan gue nggak bisa naik sepeda. Enggak bisa naik sepeda? Jadi waktu itu masih sepeda roda 3, terus udah keburu sibuk sama trio kuek-kuek, udah habis itu gue nggak belajar sepeda. Itu sama, gue tuh baru bisa naik sepeda, roda 2 tuh Syutingnya. kelas 5 SD. Pas buat syuting, keperluan syuting. Enggak, jadi gue bisa naik motor dulu tuh kelas 4 SD. Astaga. Terus habis itu baru sadar semuanya. Kayaknya nih anak gak bisa naik sepeda roda 2 deh. Terus bener gue emang gak bisa, akhirnya kelas 5 SD tuh baru diajarin. Ya tapi lu aneh juga ya bisa naik motor dulu baru naik sepeda. Ya. Tapi bener, gue juga bisanya naik motor bebek karena syuting, tapi sampai detik ini sepeda nggak bisa. Bisa. Coba Anda bicara lagi bilang jangan kemana-mana. Oke, jangan kemana-mana. Teman-teman FVP tetap saksikan FVP di Trans 7 pastinya. Balik lagi. Gara-gara kamu malas bersih-bersih, ku menunggu dirimu untuk coba hubungiku. Salah hatiku berharap padamu, mencari yang tak pasti. Untuk Enoleria, untuk Leoni, untuk Dea Ananda, untuk Ariel Niji juga sukses buat Nijinya, sukses untuk keluarganya. Salam hormat untuk semuanya. Pokoknya yang didoain semuanya sehat walafiat. Terima kasih juga sewaktu kita kecil sudah ditemani oleh karya-karyanya mereka. Dan buat Niji juga semangat terus. Terus untuk rakyat di rumah jangan lupa nonton kita terus setiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi. Jangan lupa ikuti kuisnya di FYP_Trans7. Kali ini penampilan dari Kak Enoleria. Bunga hati.